Satu bagian yang sangat penting selepas 20 Oktober adalah hilangnya sumber daya atau kekuatan pemaksa dari Jokowi. Tetapi saudara-saudara, Ang Esa hilang dua terbilang. Jokowinya pergi, tetapi anak dan menantunya datang. Jokowinya hilang dari pusaran utama, tetapi di berbagai level, anak dan menantunya terlibat dalam pusaran itu. Menurut hemat saya, Prabowo tidak akan mungkin bersedia menjadi presiden boneka. Orang yang 20 tahun lebih berjuang untuk merebut jabatan presiden tidak bisa kita mengerti kalau tiba-tiba saja tunduk pada orang lain di luar itu. Nah, dalam konteks inilah saya lebih membayangkan Prabowo versus Jokowi. Menurut hemat saya, fasenya bisa kita pisahkan menjadi 3 fase. Jelang lengser masih minta anggaran 15 miliar untuk kampanye puja-puji Jokowi. Dari awal sekali polanya pencitraan. Jadi sampai ujung sekali ditutup juga dengan pencitraan. Entah ini akan digunakan oleh siapa. Mungkin yang paling mungkin kan oleh Keminfo ya. Menkominfo. Dia bisa memproduksi tayangan-tayangan termasuk barangkali untuk para buzzer. Karena sekarang makin banyak juga tuh serangan-serangan buzzer. Ya apalagi di TikTok. Luar biasa di TikTok gitu ya. Tampaknya dikuasai sekali oleh mereka. Tapi kita akan lihat bagaimana ujung nasib tragis dari Joko Widodo ini. Dari Jokowi ke Mulyono itu juga dikupas oleh media Cina. Luar biasa juga melihat perjalanan 10 tahunnya sudah disorot. Dari media Indonesia saya kira belum ada yang sifatnya kronologi 10 tahun. Tentu kalau spesifik pada Dirty Vote misalkan itu sudah dibuat oleh Ferry Amsari dan kawan-kawan. Kita dengarkan dulu lagunya. Pandangan pertama aku terpesona, wajah lugu polos dan merakyat. Sederhana tidak banyak gaya, mau kerja. Setelah ku tahu siapa aslinya, kau ternyata bengis dan serakah. Apapun rela dibuatnya, yang penting dia bahagia. Kemarin bilang hari ini bilang besok saya nggak tahu kok tanya saya. Sayonara Mulyono. Semoga kita tidak jumpa Mulyono lainnya. Sayonara Mulyono. Cepat pulang ke Solo. Jangan. Bangun infrastruktur untuk koleganya, gak peduli uangnya dari mana. Yang penting kawan dekat dapat jatah, untung rugi soal nanti. Pencitraan di media memang jagonya, bagi bansos sudah hobinya. Kawan-kawan disandranya, yang ngelawan disikatnya. Kemarin bilang hari ini bilang besok saya nggak tahu kok tanya saya. Sayonara Mulyono, tapi jangan ke Solo. Jangan ke Solo. Kenapa? Susah nanti. Jangan-jangan di sana sudah disiapkan jet pribadi lagi. Nah, dari bocor alus, jelang lengser Jokowi meminta tambahan anggaran kisaran 10-15 miliar buat kampanye puja-puji keberhasilan pemerintahan Jokowi 2 periode. Dari awal Oktober hingga jelang lengser nanti. Pantesan ya. Sekarang kan tanggal 12, memang benar dari awal-awal Oktober nih nuansa itu sudah mulai itu. Menggambarkan IKN yang berhasil, menggambarkan perjalanan kinerja Jokowi yang berhasil. Berhasil sebelah mananya? Yang disorot IKN cuman Istana Negara. Yang lain-lainnya tidak disorot. Duit segitu banyak kira-kira buzzer kecipratan berapa ya? Oke, kita dengarkan. Tapi itu membutuhkan anggaran yang lumayan besar ya, Pram ya, untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Jadi penelusuran kita juga ya di Komisi 1 dan juga kita juga tanya ke Menkominfo, berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk kampanye keberhasilan Jokowi gitu di Komisi 1 sebelum DPR yang baru dilantik gitu ya. Itu
pernah pemerintah itu meminta tambahan anggaran sebesar sekitar 15 miliar ya, Sin ya, khusus untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Tapi di Kominfo sendiri memang diakui ada beberapa anggaran untuk itu ya, untuk kampanye keberhasilan Jokowi di akhir masa jabatannya gitu. Jadi Menkominfo tidak menjelaskan secara gamblang gitu nominalnya berapa, tapi dia mengakui bahwa perlu sekitar puluhan miliar untuk kampanye keberhasilan itu. Dan kenapa ini penting menurut Menkominfo ya? Karena pemerintah ke depan itu perlu semacam benchmark gitu, atau semacam pondasi gitu. Ini loh keberhasilan pemerintah sebelumnya gitu. Kalau kita hanya melihat titik hitamnya yang 10 tahun Jokowi seperti yang dilihat Tempo. Seperti yang dilihat Tempo. Itu ya kemudian tidak ada pondasi untuk pemerintah ke depan, atau tidak ada acuan untuk pemerintah ke depan. Makanya dianggap ini penting gitu untuk dikampanyekan gitu, untuk menjadi acuan pemerintahan ke depan. Segitunya butuh pengakuan ya gitu. Validasi. Si paling valid. Karena mungkin ingin dianggap tidak sebagai perusak demokrasi, mungkin makanya dengan cara itu dia melakukan campaign positif lah ya terhadap pemerintahannya. Gue dapat info juga nih ya, bahwa ada narasi keberhasilan Jokowi yang digaungkan di media massa gitu ya, dan itu nggak gratis gitu. Jadi ini berbayar. Media massa mengumumkan atau melaporkan atau memberitakan soal keberhasilan Jokowi ya, pemerintah lah ya, dan untuk itu mereka kemudian mendapatkan imbalan gitu. Wow. Nah, ini sifatnya organik, bukan kemudian menjadi advertorial gitu ya, atau iklan gitu. Kalau hukumnya kan harusnya kan itu berbentuk iklan gitu ya. Nah, itu informasi yang gue dapetin. Kalian dapat informasi yang sama juga? Betul. Bahkan ada yang media massa yang menampilkan soal wawancara-wawancara pejabat-pejabat pemerintah gitu ya, termasuk podcast juga gitu yang menggaungkan soal ya keberhasilan program-programnya pemerintah Jokowi ini gitu, Pram. Kok podcast saya nggak ditawarin? Ya. Pasti sudah tahu, pasti nggak berani nawarin ya ke macam-macam podcast kayak kita ini, Refli Harun, Her Subeno dan sebagainya. Tapi perlu penting menjadi catatan ini bahwa ternyata alasannya adalah alasan yang dirasionalisasi ya. Kalau dirasionalisasi artinya tidak rasional, tapi dirasionalisasi, kebiasaannya begitu. Untuk menjadi pondasi pemerintahan Prabowo berikutnya. Kalau memang untuk pondasi itu, ya tidak perlu dalam bentuk media yang kemudian diworo-woro ke publik lewat berbagai platform media sosial. Bahkan menggunakan media mainstream. Tadi masuknya juga bukan editorial tapi organik ya. Barangkali bayangan saya organik itu langsung dibayar saja. Anda bikin berita tentang ini saya bayar 10 juta. Anda bayar beritain tentang ini saya bayar 15 juta. Nampaknya bisa jadi begitu gitu. Karena kalau editorial ya jelas nanti kelihatan sekali ini iklan, ini promosi gitu. Jadi tidak natural. Tapi jelas penggunaan buzzer pun sangat terasa sekali. Bahkan oleh saya sendiri sangat terasa. Ya, serangan-serangan kesini makin banyak ini. Jadi mungkin sampai 8 hari ke depan serangan buzzer tasnya Mulyono ini puncak-puncaknya sisa-sisa anggaran yang akan dihabiskan. Nah, kalau benar apa yang disampaikan di Bocor Alus, ya sejalan dengan itu. Apalagi di TikTok. Ngeri kali itu kalau di TikTok. Luar biasa. Targetir isu Jokowi jadi presiden pertama yang dipenjara. Emang ada apa? Guys, ternyata selama ini tuh pihak Istana Negara udah khawatir banget soal Jokowi masuk penjara. Karena emang Jokowi itu gerakan politiknya agresif banget akhir-akhir ini. Kalau isu ini beneran, Jokowi ini bisa jadi presiden pertama yang dipenjara. Waduh, bahaya juga ya guys. Pandangan dari Johan Silalahi, pengamat dan praktisi hukum pas acara diskusi bareng banyak pakar hukum tata negara. Johan bilang, kalau ring satu itu khawatir. Tapi juga ada info nih, kesepakatan biar Jokowi bisa bebas dari penegakan hukum. Ini bentuknya kesepakatan nggak langsung ya guys. Wah, kok gini ya? Bagi Johan sih itu bisa jadi pengkhianatan ke konstitusi karena harusnya nggak ada yang kebal hukum meski itu presiden. Menurut kalian isu Jokowi bisa dipenjara bakal kejadian nggak guys? Pantesan banyak banget buzzer nyerang di TikTok. Nah, samalah terasa sama kita. TikTok masih dikuasai kaum 58%. Alamiahnya kalau berprestasi bakalan organik pujiannya, tapi kan pura-pura organik juga tetap kelihatannya jadinya nggak organik. Boleh lah bang, share dikit katanya, bagi-bagi.
Besar betul anggarannya, memang makin besar dan banyak boroknya, makin besar juga biaya untuk memolesnya. Nggak heran banyak politikus yang menjadi buzzer dadakan puja-puji beliau ya. Apa yang dimaksud ini adalah Yusril? Yusril nggak muncul di media kemarin. Sampai pelantikan mungkin dia jadi akan jadi Menkumham mungkin ya. Jimli Asidiki yang seorang profesor hukum tapi nalar hukumnya jelas-jelas tidak digunakan.